peserta didik dikarenakan kami hanya melakukan proses pembelajaran dengan daring, bahkan untuk memberikan contoh aktivitas toharoh ataupun sujud, baik sujud sahwi, sujud tilawah, dan beberapa yang lainnya, itu kami membuat video dahulu. Baru kami kirimkan kepada siswa, dan setelah nanti mereka mempelajari itu, dari adanya evaluasi pun sangat tidak maksimal. Itu nanti kami tunjukkan dengan hasil presentasenya. Jadi learning to do, bagaimana secara langsung kami bisa melakukan evaluasi sebenarnya, itu yang diharapkan. Tapi dengan adanya daring ini cukup kesulitan bagi kami untuk melakukan evaluasi. Kemudian learning to live together ini pun jadi tidak bermakna karena adaptif bagi peserta didik juga sangat tidak ada, karena mereka cenderung melakukan aktivitas ini secara personal. Jadi tidak ada masukan ataupun juga aktivitas untuk melihat aktivitas teman yang lainnya. Jadi mereka hanya berbekal dari video yang kita kirim sebagai tutor atau guru, dan juga mungkin dari video YouTube yang mereka coba cari. Yang keempat, yakni bagaimana learning to be. Harapannya adalah dari aktivitas pembelajaran, tahap learning to know, learning to do, dan learning to live together. Learning to be ini bisa menjadikan anak-anak memahami apa yang diharapkan, adanya output yang maksimal dan juga outcome. Dan hasil dari pembahasan ini tentunya kami ingin memaparkan karena case study atau studi kasus, kami berusaha menceritakan dari aktivitas yang kami lakukan dari mulai pertemuan yang pertama, yakni mengadakan kesepakatan daring. Kami sudah menyampaikan bahwa kami hanya diberikan space oleh pihak sekolah untuk menggunakan WA saja, tidak boleh menggunakan model dari yang lain dikarenakan akan menambah beban kuota, seperti itu kata kepala sekolah. Jadi kami mengikuti, kemudian kami menentukan materi bersama dengan anak-anak, yakni kelas 7 dan kelas 8, terpilihlah materi toharoh dan sujud. Nah, kemudian kami berikan dengan praktek kepada anak-anak, mengirimkan video, dan feedbacknya sangat tidak memuaskan. Untuk kelas 7 masih cukup lumayan karena dari partisipan 31 siswa, kurang lebih 85% itu memberikan feedback. Sementara dari kelas 2, 30 siswa, hanya 45% yang feedback atau mengirimkan video dengan dengan format yang sudah kita buat. Kendala-kendala secara tidak langsung tadi sudah saya singgung terkait dengan internet dan juga gawe yang tidak mendukung yang dimiliki oleh peserta didik. Dan ini akan menghambat dari aktivitas evaluasi yang tentunya kami targetkan. Kesimpulannya adalah proses pembelajaran yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kepanjen tentunya dengan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi sebagaimana aktivitas guru, kemudian keterbatasan dari tutor karena motivasi siswa yang sulit untuk dikontrol, dan minimnya komunikasi sehingga tidak komunikatif. Sarpras kami rasa juga menjadi salah satu hambatan ya atau kendala, dan harapannya bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian langsung atau melakukan praktek dalam pembelajaran yang bersifat teknis bisa menggunakan model-model pembelajaran daring yang lebih inovatif lagi. Demikian Bapak Moderator dan rekan-rekan presenter yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini adalah hanya salah satu dari penelitian kami yang kami lakukan di Kabupaten Malang, dan merupakan salah satu, meskipun sekolah negeri tetapi untuk adaptasi dengan era seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi membutuhkan proses juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eko Setiawan yang sudah memaparkan materinya sekaligus hasil penelitiannya terkait dengan bagaimana sebenarnya mensiasati atau proses pembelajaran bersifat daring pada materi-materi yang tertentu tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, para audien, untuk menyingkat waktu,
mungkin dari Bapak Ibu sekalian atau dari teman-teman mahasiswa ada hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan kepada beliau, maka saya kasih waktu 1 orang penanya. Monggo. Monggo Bapak Ibu dari teman-teman mahasiswa silakan. Tadi saya sampaikan oleh Dr. Eko Setiawan. Ayo silakan dari teman-teman mahasiswa. Oke. Pak Muslim. Oh iya Pak Imam, Dr. Imam Syafi'i, monggo. Terima kasih Pak Moderator, Pak Muslim dan Pak Eko Setiawan sudah menyampaikan hasil penelitiannya yang nanti akan diterbitkan di seminar ini ya, di konferensi nasional ini. Oke, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko Setiawan menyikapi kondisi yang sekarang di dalam pembelajaran yang itu dikhususkan di keterampilan. Toharoh dan apa tadi toharoh dan sholat kalau tidak salah. Ini menjadi menarik karena harus ada satu kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa Bapak Eko Setiawan ini mengambilnya di SMP 1 Kepanjen kalau tidak salah tadi. Mengapa ngambil di situ dan kelebihannya apa? Apakah sekolah itu menjadi satu sekolahan yang menjadi bisa jadikan rujukan ketika kita melakukan pembelajaran daring misalnya. Nah ini kita kemenarikannya di mana? Kenapa kok mengambilnya di SMP 1 Kepanjen itu? Yang kedua, saya melihat apa hal itu adalah menjadikan satu sekolahan yang dijadikan rujukan di dalam melaksanakan pembelajaran daring. Saya rasa itu. Terus yang berikutnya Pak Moderator, saya nanti minta diberi kesempatan untuk yang kedua. Karena duhur saya harus ke Iya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon Dr. Imam Syafi'i yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Monggo Dr. Eko bisa direspon terkait pertanyaan Pak Imam tadi. Yang pertama berkait dengan novelty atau keunikan. Keunikannya apa sih meneliti di sana begitu. Monggo Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko Setiawan. Pak Eko. Loh, kemana ini? Pak Eko. Ini presenternya langsung ini masalah jaringan ini. Tapi masih muncul kok Pak Eko, masih muncul namanya, tapi ditutup videonya ini. Pak Eko, gimana, masih connect atau masih nyambung nggak Pak Eko? Pak Eko Setiawan sudah. Mungkin dilanjut pertanyaannya lain Pak. Oke. Kalau memang tidak ada, langsung aja presenter kedua. Seperti tadi Pak Imam Syafi'i. Ini Jan jadi pakai HP apa laptop ini Pak Imam? Halo Pak Imam. Mana suaranya hilang? Oh iya. Oke. Oke, silakan untuk pemateri kedua. Kita beri waktu untuk calon Dr. Imam Syafi'i 5-8 menit, monggo. Bentar Pak Yai. Oke, sudah masuk. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan teman-teman semua yang bergabung di kelompok ini, yaitu membicarakan tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Saya mengambil
saya mengambil tentang pembahasan sekolah Islam elit dalam perkembangan dunia pendidikan Islam. Mengapa kami melihat atau mengambil judul ini? Karena saya melihat sebelum membicarakan Merdeka Belajar atau bagaimana nanti implementasi Merdeka Belajar, karena saya lihat tidak semua sekolah atau lembaga pendidikan itu mampu untuk menerapkan Merdeka Belajar. Oleh karenanya saya mengambil satu studi kasus, yaitu saya katakan sekolah Islam elit, sekolah Islam unggul atau yang mengatakan begitu, dalam perkembangan pendidikan Islam, yang itu saya mengambil di Sekolah Tazkiyah Malang. Saya melihat di dalam pendahuluan dulu bahwa problematika pendidikan Islam, kalau kita nanti tarik Merdeka Belajar di dalam pendidikan Islam, itu yang menjadi problem, permasalahannya adalah mutu pendidikannya. Apakah lembaga pendidikan Islam itu betul-betul sudah menerapkan 8 mutu pendidikan itu sendiri, atau mutu pendidikan itu sendiri yang di dalamnya ada 8 standar yang harus dilakukan di dalam mengelola pendidikan Islam. Yang kedua, juga saya melihat masalah sistem pembelajaran, penataan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, bahwa tidak semuanya tenaga pengajar yang ada di, kalau kita mau lokalisir, yaitu di pendidikan Islam, tidak semuanya tenaga pengajar itu adalah tenaga yang sudah profesional. Walaupun kalau kita lihat di dalam beberapa lembaga sudah profesional. Apalagi kalau kita tarik dalam sekolah elit. Misalkan Tazkiyah, Sabilillah, dan di Jakarta itu ada Al-Azhar dan sebagainya. Itu tenaga pengajarnya kebanyakan minimal S2. Ini tidak terjadi ke semua lembaga pendidikan Islam. Ketersediaan sarana dan prasarana, kalau kita tarik juga Merdeka Belajar dengan kondisi COVID ini, tidak semua sekolahan atau lembaga pendidikan Islam itu tersedia sarana prasarana dengan baik. Contoh yang terjadi di SMP negeri aja, itu ketersediaan sarana dan prasarana atau media pembelajaran sangat minim sekali. Ini menjadi satu permasalahan yang menurut saya problematika ini kalau kita sandingkan dengan kebijakan Merdeka Belajar nanti seperti apa. Nah, yang berikutnya kami melihat lembaga pendidikan unggul atau sekolah elit Islam disebut di kasusnya adalah di Tazkiyah Malang yang sudah mempunyai sarana prasarana yang baik, kompetensi tenaga pengajarnya kebanyakan S2 di situ, dan sistem pembelajarannya sudah berjalan pakai Google Map, pakai Zoom dan sebagainya. Setelah saya masuk ke sana, saya wawancara dengan guru dan sebagainya, itu sudah melakukan hal daring dengan sangat baik. Penelitiannya dengan kualitatif, pendekatannya jenis studi kasus, pakai penggalian data, observasi, wawancara, dan dokumen masuk. Saya persingkat aja ini. Analisis datanya pakai Mix and Haberman, penelitian data, penelitian data, penelitian kesimpulan. Yang berikutnya ini, hasil dari pembahasan, apa yang sudah saya lihat, bahwa kita juga tidak bisa terlepas ketika kita menjalankan pendidikan Islam dari sejarah, bahwa di dalam sistem di pendidikan Islam itu ada namanya pondok pesantren, yang di dalam pondok pesantren itu ada yang pondok pesantren yang dengan sistem pendidikan lama, yaitu pakai klasikal, pakai kurikulum, bisa jadi di situ sudah kurikulum yang klasikal, ada mata kuliahnya jelas, mata pelajarannya jelas dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem pengajian dan sistem madrasah. Kombinasi antara sistem pendidikan klasik dan sistem pendidikan modern yang itu sudah banyak dilakukan di beberapa pondok pesantren. Setelah itu kita akan coba lihat mengapa muncul sekolah elit Islam. Karena kita lihat di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta, munculnya Al-Azhar, yaitu di Kota Malang munculnya Sabilillah, munculnya Tazkiyah misalkan, itu bisa dikatakan adalah sekolah-sekolah yang elit, karena di situ untuk masuk ke sekolahan itu adalah membutuhkan orang-orang yang di atas rata-rata kekayaannya dibandingkan dengan yang lain. Dan di sini, di sekolah elit ini,
menerapkan kompetitifnya sangat tinggi dari siswa yang diterima. Melalui tes, bermacam-macam tes, di situ baru bisa masuk di sekolah elit. Yang kedua, guru yang mengajar juga diseleksi secara kompetitif. Kalau di Tazkiyah Malang, kalau nanti kita tarik di Tazkiyah Malang itu minimal S2 yang mengajar di Tazkiyah Malang. Karena saya ngambil sampingnya, edukasinya di SMA-nya, bukan di SMP-nya, tapi di SMA-nya. Yang berikutnya, sarana prasarana sangat lengkap, mulai dari pembelajaran di kelas, mulai dari kalau kita kalau daring ini apa itu untuk kuota untuk pembelajaran juga sudah disiapkan sangat baik oleh sekolahan atau lembaga tazkiyah. Yang berikutnya metode pembelajaran ini sangat menarik dan menyenangkan. Baru kita akan melihat bahwa kenapa di situ ada sekolah elit, di situ ada sekolah tidak elit. Elit itu tidak hanya karena bayarnya mahal, tapi di situ menerapkan mutu pendidik 8 standar ini betul-betul ada di dalam pengelolaan di lembaga pendidikan itu, mulai dari standar kependidikannya, standar isinya, standar pendidikannya, standar proses, dan 8 standar ini betul-betul dilakukan dengan baik, diterapkan dengan baik, yang itu akan memunculkan output-output yang terbaik. Setelah itu kita akan masuk yang terakhir ya, kita akan masuk di dalam kasus yang saya ambil dalam SMA Tazkiyah Malang ini, bahwa sarana prasarana yang lengkap, lingkungan yang menyenangkan, dan tertata rapi. Nah, sangat kalau jenengan belum pernah di Tazkiyah, sekali-kali masuk ke Tazkiyah, karena sarana prasarana sangat menarik, lingkungannya menarik, walaupun tidak di tengah kota, di pinggir kota, tapi ini banyak yang berminat sekali. Kalau ingin masuk itu harus inden 4-6 tahun untuk masuk di SMA-nya. Pendidikan agama Islamnya tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga dijadikan pembiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, lulusan dari Tazkiyah minimal hafal 8 juz, diwajibkan berbahasa Arab dan bahasa Inggris di dalam sehariannya. Di SM Tazkiyah juga diberikan kelonggaran di SMA-nya untuk memilih jurusan, ada ulama, saintis, entrepreneur, social entrepreneur, CEO, profesional. Artinya di sini kalau kita tarik dalam Merdeka Belajar, ada satu titik temu di sini bahwa ada kelonggaran di dalam memilih. Yang berikutnya, ini yang saya percepat untuk waktunya karena mepet. Yang berikutnya pengajar ada dari Al-Azhar, ada Al-Ahqaf, ada dari Malaysia, dari Jepang, ada Sudan, dan seterusnya. Yang terakhir mengirimkan guru tahfidz, sains dan matematika ke Thailand, dan beberapa pelajar dari Thailand juga belajar di Tazkiyah, ada pertukaran pelajar. Yang paling akhir menjadi penting di dalam langkah Merdeka Belajar ini adalah beri kewenangan kepada sekolah di dalam mengelola lembaga, pembelajaran berbasis lapangan, riset, dan sebagainya, dan mulai kegiatan ekstrakurikuler itu yang dilakukan di lembaga sekolah. Dari sini, Tazkiyah Malang sudah melakukan hal itu, mulai dari memberikan minat dari jurusan apa yang akan diambil. Saya itu pengajarannya tidak hanya Indonesia, dari beberapa negara, dan ada kolaborasi antara beberapa negara itu, yang ini menghasilkan apa yang diinginkan oleh Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang sangat menyenangkan atau membahagiakan, karena tidak ada tuntutan yang berat di sendiri. Pada akhirnya, sekolah unggul dan Merdeka Belajar itu bisa disandingkan. Akan tetapi menjadi masalah ketika sekolah yang tidak unggul, yang tidak lengkap semuanya, dari 8 standar itu ketika disandingkan dengan Merdeka Belajar. Oleh karena itu menjadi penting mutu pendidikan harus diperhatikan dalam mengelola lembaga pendidikan. Oke, halo Pak Imam. Halo. Mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan materi dari Pak Imam Syafi'i yang telah mempresentasikan terkait dengan sebuah elit dengan lokasi penelitian itu di Tazkiyah, yang tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu, minimal pernah mendengar.
bagaimana posisi sekolah ini untuk bergainingnya, untuk daya tawarnya, untuk bagaimana kualitasnya. Tentu dengan berbagai temuan yang sudah dipaparkan oleh Pak Imam Syafi'i tadi, kita, teman-teman semua, itu memiliki gambaran, model, bagaimana sebenarnya ke depan untuk sekolah dalam konteks Merdeka Belajar itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dan teman-teman semua dari mahasiswa-mahasiswi, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau terkait dengan tema yang sudah beliau presentasikan. Monggo dari Bapak Ibu, teman-teman presenter ataupun dari mahasiswa-mahasiswi, silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ayo teman-teman semua, mahasiswa. Halo. Ini mahasiswa PAI ini. Halo. Oke, Pak. Ayo, silakan tanya kepada Pak Imam Syafi'i. Ada nggak yang ditanyakan? Loh, halo. Berlatih ini. Kita berlatih untuk berani mengajukan pertanyaan. Coba. Ada nggak dari teman-teman semua? Mungkin dari Bapak Ibu presenter, monggo yang bisa mengajukan pertanyaan, silakan. Tidak ada? Nah, karena memang sudah sangat sempurna tadi. Karena sudah luar biasa, sehingga baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, untuk Pak Imam Syafi'i, terima kasih atas presentasinya. Tentunya ini nanti bisa sebagai model bagi teman-teman semua, Bapak-Bapak sekalian, yang ke depan ingin mengembangkan bagaimana sebenarnya pengelolaan lembaga pendidikan dengan konteks Merdeka Belajar, dengan berbagai prasyarat tentunya, dan berbagai kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i. Baik, Pak Imam Syafi'i, nanti panjenengan segera menuju ke masjid, ya. Nanti monggo bisa untuk live kalau memang sudah waktunya. Untuk selanjutnya, saya cek dulu untuk Ibu Ambar dari UIN Sunan Gunung Jati, sudah masuk apa belum ya? Oh, Ibu Ambar masih kosong. Kalau Pak Fahmi, monggo Pak Fahmi, Dr. Fahmi Hidayatullah, untuk bisa lanjut dulu Pak Muslim, saya di terakhir aja Pak Muslim. Lah iya, terakhir jenengan ini. Ini tinggal saya sendiri. Iya. Ibu Wanadia dari UI sudah gabung belum? Oh, ya udah Bu Dia dulu. Baik, Pak Fahmi nanti terakhir. Selamat bergabung Bu Dia. Ini saya. Matur suwun Pak. Saya dulu juga dari Jogja, Ibu. Oh, ngaten. Oke. Baik, Ibu Dia, monggo bisa dipresentasikan untuk materinya. Oh, baik. Itu Bapak. Langsung di-share aja nggak apa-apa, Bu. Baik, saya share semua. Sudah terlihat belum? Iya, sudah. Oke. Baik. Saya pertama-tama ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya matur nuwun sangat atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk bisa berbagi hasil penelitian yang telah kami lakukan. Ini penelitian kami bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa begitu. Awal mulanya ini penelitian ini tuh sedianya tuh mau dilakukan dengan penelitian kuantitatif eksperimen begitu Pak, dengan metode eksperimen. Namun karena atas pandemi begitu sehingga kami banting setir begitu ya, untuk melakukan semacam literatur review sederhana yang melalui narrative review begitu. Nah, jadi saya akan mohon izin pada Bapak Ibu semuanya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Muslim, juga terima kasih atas terima kasih atas partisipasinya juga dan atensi yang diberikan oleh Bapak Ibu presenter yang lainnya dan adik-adik mahasiswa yang lainnya yang hadir pada room ini. Nah, saya ingin menyampaikan hasil penelitian kami berupa narrative review tentang penayangan video inspiratif terhadap peningkatan self-acceptance pada mahasiswi pengguna Instagram aktif. Nah, jadi sepertinya ini lekat dalam kehidupan sehari-hari adik-adik mahasiswa begitu ya, mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswi begitu.
Nah, perkenalkan nama saya Bu Nadia, terus saya bisa dipanggil dengan Bu Nadia. Saya dari Fakultas Psikologi, khususnya dari jurusan psikologi ya, Universitas Islam Indonesia di Jogja. Oke, jadi saya ingin mengawali mungkin barangkali ya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ridholah dengan apa yang Allah berikan untukmu, maka engkau menjadi manusia yang terkaya." Ridho, ridho ini adalah salah satu bentuk kita acceptance pada apa yang hingga saya menjadikan dari penelitian yang telah kami lakukan. Nah, saya menyampaikan hasil dan kesimpulannya. Mengenai Ibu Dia mohon izin. Suaranya kok kurang ya, kayak ada gaungnya. Oh, gini apa Pak? Oh, gaung. Lah ini jelas loh. Tadi pas Halo? Oh iya, sudah. Oh, baik. Nah, saya lanjutkan, Siap. Yang pertama yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu adalah terkait dengan self-acceptance, fashion, dan Instagram. Nah, mengapa kami merasa perlu untuk mengangkat penelitian terkait dengan hal ini? Karena kami menemukan, terutama di kajian psikologi dan kesehatan mental, kami mendapati bahwa media sosial yang paling berkontribusi ataupun paling berdampak ya pada kesehatan mental individu adalah Instagram begitu. Jadi Instagram ini menurut Times Magazine menurut penelitiannya survei terhadap 1.500 pengguna Instagram aktif yang ada di negara barat ya begitu, negara di Amerika. Didapati bahwa para pengguna Instagram yang aktif ini ditemukan bahwa mereka penggunaan Instagram yang aktif ini terkait dihubungkan dengan tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, bullying, dan juga ada fenomena yang disebut sebagai, mungkin teman-teman sudah mengenal ya, yaitu adalah fenomena FOMO, fear of missing out, gitu ya. Ada kekhawatiran, ketakutan bahwa kalau saya ketinggalan informasi, maka saya akan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, begitu. Nah, hal ini cukup mengusik ya, mengingat bahwa pengguna Instagram di Indonesia pun juga tidak sedikit begitu, bahkan mungkin salah satu yang terbanyak di seluruh dunia. Nah, kita juga dapati dari pengguna Instagram di Indonesia di sini, teman-teman dan hadirin, kami dapati bahwa sebagian besar pengguna Instagram aktif di Indonesia paling banyak berusia 18-24 tahun, kebanyakan dari kelompok remaja, akhir, dan dewasa awal, di mana memang mereka masih mengalami peralihan dan pencarian jati diri. Dan dari total pengguna Instagram di Indonesia itu mencapai 61 juta lebih, bahkan mungkin masih terus bertambah hingga saat ini, dan gender perempuanlah yang paling banyak ya, yang tercatat itu sampai dengan 50,8%. Memang tidak signifikan ya dengan jumlah perbedaannya dengan jumlah pengguna Instagram pada kalangan laki-laki begitu, namun yang paling banyak adalah pada gender perempuan. Nah, Instagram ini saya tahu menjadi sangat menarik ya di kalangan remaja gitu, dan mungkin bahkan di antara kita juga, di antara emak-emak juga begitu ya, bapak-bapak gitu. Karena biasanya bisa belanja online dan juga bisa mencermati berbagai
gaya hidup ya, lifestyle itu melalui Instagram. Dan Instagram ini apa yang ditunjukkan di Instagram ini seringkali dipersepsi sebagai standar kehidupan yang paling sempurna. Jadi standar kehidupan yang sempurna dan yang paling diinginkan, yang paling favorable begitu. Sehingga hal ini memiliki beberapa dampak dalam penggunaannya. Nah, yang ingin kami soroti adalah bukan penggunaan Instagram yang hanya sifatnya temporer atau hanya insidental saja, tapi yaitu adalah pada dampak penggunaan Instagram yang secara aktif, yang sering begitu ya, sehingga hal ini bisa menyebabkan kecanduan yang akhirnya akan termanifest dalam antara lain fenomena seperti rasa kesepian yang terus-menerus, self-esteem yang menurun begitu, dan juga self-acceptance atau penerimaan diri yang menurun karena senantiasa melakukan perbandingan sosial dengan kehidupan orang lain yang ada pada Instagram. Karena di Instagram juga teman-teman, Bapak Ibu juga mungkin sampun pirsa bahwa banyak menggunakan filter-filter, tujuannya adalah untuk makin menarik perhatian dan juga akan menjadikan foto ataupun konten tersebut makin menarik. Nah, temuan penelitian dari Gonzalez dan Hancock mengungkapkan apabila intensitas yang tinggi dalam melihat profil media sosial orang lain itu dibandingkan dengan melihat profil media sosial diri sendiri dapat berdampak pada penurunan self-esteem. Nah, menurun self-esteem ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri atau self-acceptance pada masing-masing individu. Nah, oleh karena dan yang secara khusus karena pada penelitian kami fokus pada pengguna Instagram aktif di kalangan mahasiswi karena awal mulanya kelompok kami adalah mahasiswi semua dan kami dapati banyak sekali konten-konten lifestyle yang itu memang ditargetkan untuk konsumen perempuan begitu, untuk konsumen perempuan. Misalnya mulai dari makeup artist gitu ya, terus bagaimana ada ibu-ibu yang meskipun udah beranak 5 tapi tubuhnya langsing dan seterusnya gitu ya, ataupun memiliki baju yang bagus, memiliki rumah yang bagus, menawan impian dan seterusnya, ataupun menonjolkan berbagai macam relationship goals ya, seperti hubungan yang diidam-idamkan dengan pasangan itu yang sempurna itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu sangat ditonjolkan ya di Instagram dan sehingga remaja perempuan yang menggunakan media sosial ini memiliki kemungkinan untuk mengharapkan umpan balik konstan dari rekan mereka apabila mereka sebagai pengguna, sehingga mereka senantiasa terlibat dalam proses perbandingan sosial secara online. Nah, perbandingan itu dapat menyebabkan penurunan self acceptance yang menyebabkan seseorang merasa bahwa hidupnya itu kurang, atau istilahnya dalam psikologi sosial itu adalah deprivasi relatif. Jadi deprivasi relatif, merasa diri kita itu kurang gitu ya dibandingkan orang yang kita amati begitu ya. Karena kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang-orang yang ada di Instagram. Nah, lantas mungkin apa itu self acceptance gitu ya? Self acceptance ini berbeda dengan self esteem. Self acceptance lebih merujuk pada sejauh mana derajat seorang individu itu mempertimbangkan segala karakteristik personal yang dimilikinya dan bersedia untuk hidup dengan semua karakteristik yang dia miliki. Artinya penerimaan terhadap diri ini adalah kondisi di mana individu mampu menghadapi tekanan psikologis dan bisa menyesuaikan dengan baik sehingga muncul kesejahteraan bagi dirinya. Nah, self acceptance ini kalau apa hubungannya dengan tadi ya quote atau saya mengawali dengan pembukaan dari sabda Rasulullah SAW. Saya melihat bahwa self acceptance ini adalah bagian kecil daripada ridho. Ya, bagian kecil daripada ridho. Kita meridhoi apa yang Allah tetapkan dalam diri kita, baik dalam penampilan, baik dari latar belakang status sosial ekonomi, begitu, sehingga apabila sudah
sudah siap untuk menerima segala kapasitas dan karakteristik pada diri kita, dan kita bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan kualitas yang kita miliki, maka justru yang muncul adalah kesejahteraan bagi dirinya. Nah, apa sajakah yang mempengaruhi self acceptance tadi, self acceptance atau penerimaan diri ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah self understanding, kemampuan untuk memahami diri gitu ya, segala kualitas yang dimilikinya. Yang kedua adalah harapan yang realistis. Nah, ini yang kami temukan bahwa banyak pengguna Instagram ini memiliki harapan yang kurang realistis ya terhadap kehidupannya karena membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain yang di Instagram, sikap sosial yang positif, tidak adanya stres yang berat, dan tidak ada hambatan dari lingkungan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam psikologi itu perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 domain, yaitu yang pertama adalah aspek domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik gitu ya. Nah, kita pahami bahwa dalam domain pada self understanding tadi, faktor yang mempengaruhi self acceptance antara lain adalah self understanding berupa knowledge yang itu masuk dalam domain kognitif dalam rangkaian perilaku manusia. Artinya apa? Artinya apabila kita mampu perilaku manusia itu selalu didasari oleh ilmu, selalu didasari oleh pengetahuan yang ia miliki. Oleh karena itu, pengetahuan tentang dirinya, pemahaman dirinya itu akan kami hipotesakan dapat mempengaruhi bagaimana dia nanti memiliki sikap terhadap dirinya atau bagaimana dia akan memandang dirinya. Kalau dia memahami bahwa apa yang dia miliki itu segala sesuatu yang dia dapatkan itu kelebihan kelemahannya itu semua adalah sebuah anugerah yang kalau dalam nilai dan beliefs orang Muslim adalah anugerah yang Allah berikan pada kita, maka akan mengantarkan pada afektif yang positif atau self acceptance yang positif, sehingga akhirnya nanti dalam perilakunya dia bisa melakukan perilaku yang adaptif. Nah, sehingga tadi kita dapat temukan bahwa knowledge itu menjadi dasar ya dari perilaku manusia, dan knowledge itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang, memiliki sikap, dan memiliki perasaan yang positif terhadap diri kita sendiri. Nah, ternyata knowledge ini dapat disampaikan dengan berbagai media. Salah satunya yang kita usung dalam penelitian ini adalah knowledge yang akan dihantarkan melalui video untuk meningkatkan self acceptance. Video ini merupakan tayangan menunjukkan sinyal audio yang dapat dikomunikasikan dengan gambar dan gerak. Nah, video dinyatakan sebagai medium yang efektif dalam membantu proses edukasi, baik itu dari pembelajaran massal, individu maupun kelompok, terlebih apabila video tersebut mudah diakses dan salah satunya dengan cara diunggah melalui sosial media yang paling banyak diminati, yaitu adalah melalui Instagram. Nah, tapi mungkin pertanyaan yang muncul adalah video yang seperti apa sih yang itu dapat dikatakan efektif begitu ya untuk bisa meningkatkan self acceptance seseorang begitu. Karena kalau video itu barangkali seperti video TikTok yang sekarang marak beredar begitu ya, yang kurang memiliki TikTok misalnya hanya berisi orang menari mengikuti irama yang disediakan oleh platform TikTok tersebut, sepertinya memang tidak memiliki elemen edukasi yang kuat, yang memadai. Namun video yang memberdayakan atau mampu untuk menyajikan pengetahuan yang tujuan nantinya adalah untuk memasukkan rasa yang positif, perasaan yang positif, penerimaan diri pada individu, yaitu adalah video-video yang memiliki ciri antara lain misalnya, satu,
cuplikan video itu hendaknya disampaikan dengan singkat. Oh ini izin Ibu Dia, waktu Ibu. Oh waktunya aja baik. Gitu, Pak. Oke. Mohon maaf. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Baik, namun ternyata mohon maaf, yang ingin saya sampaikan adalah ternyata kalau yang perlu kita pahami bahwa video yang ditayangkan di Instagram ini ternyata perlu kita pahami bahwa video di situ merupakan video yang singkat, tidak merepresentasikan seluruh kehidupan nyata setiap orang, dan juga yang ditampilkan itu adalah video yang dengan editing yang terbaik begitu ya, sehingga kita jarang menemukan video ataupun konten-konten Instagram yang mohon maaf menunjukkan seseorang pakai daster ataupun baru bangun tidur begitu ya, tapi semuanya menunjukkan hal yang positif. Nah, metode penelitian yang kami lakukan adalah melakukan melalui narrative review dengan cara kita mencari jurnal sebanyak-banyaknya yang terkait dengan topik self-acceptance dan media sosial. Kata kunci yang kita gunakan adalah self-acceptance, video edukasi, inspiratif, perkembangan teknologi, media sosial, dan Instagram. Kami mengumpulkan setidaknya 35 jurnal, dan akhirnya kami memfokuskan pada 5 jurnal berikut ini. Ada 5 jurnal yang berkaitan dengan self-acceptance maupun dengan video. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa dan adik-adik bisa lihat di sini, ada 5 video di sini. Nah, lantas setelah kami mendapati video-video tersebut, kami menganalisis, kami dapati apa yang menjadi intisari dari setiap video tersebut, dan kami rangkum begitu ya. Kami rangkum dan kami dapatkan bahwa ternyata seperti reality therapy itu efektif untuk meningkatkan self-acceptance, lantas juga penggunaan film sebagai media belajar itu dan teknik video edukasi itu dapat meningkatkan harga diri, dan efektivitas pemberian edukasi dengan metode video itu juga dipandang efektif untuk meningkatkan pengetahuan begitu. Oleh karena dengan demikian dapat kita sampaikan bahwa penelitian dari narrative review kami menemukan bahwa video edukasi inspiratif itu dapat memberikan pengaruh pada tingkat pengetahuan, sehingga pengetahuan ini dapat meningkatkan self-acceptance, namun ada beberapa hal yang perlu kita catat bahwa video yang inspiratif itu adalah video yang dapat dipersiapkan dengan sematang mungkin, dari penataan isi konten, editing, warna, objek, dari alur, dan juga kita dapati bahwa video itu harus merupakan video yang experiential learning yang memasukkan unsur pengalaman hidup individu dalam video tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Pak Muslim. Mohon maaf kalau waktunya itu sudah melebihi. Terima kasih Ibu Dia. Ini luar biasa. Sebenarnya kita yang minta maaf karena memang sangat terbatas waktunya sehingga tidak mampu untuk mengeksplor keseluruhan apa yang sudah banyak teliti. Tentu tetapi ini tidak mengurangi kehormatan dan kehormatan kita dalam proses presentasi ini. Saya harapkan nanti dari teman-teman semua, ini kita memiliki wacana baru sekaligus wawasan baru dalam konteks psikologi gitu. Sebenarnya bagaimana sebenarnya kita mampu memberdayakan dan memanfaatkan sosial media sebagai sarana bagi teman-teman untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kalau bisa jangan sampai malah kita tadi merasa tertindas dengan teknologi sehingga kita malah mengikuti tren-tren teknologi dan kita jadi stres di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa sebenarnya tema dari yang dikaji oleh Ibu Dia. Monggo dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa untuk bisa bertanya atau mungkin konfirmasi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo, Bapak Ibu atau teman-teman. Halo, teman-teman semua. Adakah yang mau tanya kepada Bu Dia? Ini momentum spesial ini dari UII di Jakarta ini. Iya. Kalau kita punya irisannya dengan pendidikan juga ya, Pak. Iya, makanya ini yang jenengan yang diconcat Bu ya? Iya, betul. Bukan Pak, di Jalan Kaliurang Pak. Oh yang Kaliurangnya. Oh iya yang Kaliurang itu ya. Oke.
Nggih, kayaknya ini ada pertanyaan sih Pak dari Nggih. Intan. Oh iya, monggo langsung aja. Ini di chat ah. Baik, pribadi yang star syndrome ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang ya itu salah satu. Bapak, terima kasih Mbak Intan. Salah satu fenomena yang kami temukan dalam penggunaan media sosial yang sangat aktif begitu ya, salah satunya. Sebenarnya star syndrome tidak hanya terjadi pada saat kita menggunakan media sosial ya. Bahkan sebelum kita mengenal media sosial, kita sudah mengalami star syndrome pada saat kita menonton TV begitu ya, nonton TV gitu. Nah, ya star syndrome ini suatu hal yang dapat terjadi begitu ya, karena begini, kita biasanya ini terjadi pada individu yang sering membandingkan dirinya dengan orang yang dipandangnya itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada dirinya begitu ya. Nah, hal ini kalau dalam kajian psikologi memang berkaitan dengan keberhargaan diri seseorang, atau kalau dalam bahasa awamnya adalah kepercayaan diri begitu. Nah, jadi memang star syndrome tidak asing, namun beberapa hal yang dapat cara yang dapat diatasi untuk mengatasi star syndrome ini adalah dengan tadi meningkatkan self esteem. Salah satu caranya adalah dengan menggali apa yang menjadi kelebihan, aspek-aspek positif dalam diri kita, dan aspek yang negatif pun itu dapat diterima dengan baik, kaitannya juga dengan self acceptance tadi ini. Begitu. Oke. Ya. Baik, Bu Dia, terima kasih. Sangat luar biasa. Jangan kapok, Bu. Nanti ke depan kalau kita ada lagi bisa gabung lagi. Baik, itu dulu dari Bu Dia. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo. Untuk Bu Ambar, apa sudah masuk belum ya? Yang dari UIN Sunan Gunung Jati sudah gabung? Belum. Jadi Pak Fahmi, Dr. Fahmi Hidayatullah. Baik, Pak Muslim. Oke, monggo Dr. Fahmi Hidayatullah. Jadi itu terakhir ya. 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta konferensi dan mahasiswa-mahasiswi peserta konferensi, dan tidak lupa Bapak moderator yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan abad 21 melalui desain program Merdeka Belajar, yang judul ini tidak terlepas dari isu-isu kekinian, di mana desain Merdeka Belajar tidak terlepas dari tantangan pendidikan abad 21, termasuk dengan generasinya, ya, generasi apa. Nah, berangkat dari pendahuluan, di mana penelitian saya ini menggunakan metode library research, yang di dalam pendahuluan ini berkaitan dengan isu tentang revolusi industri 4.0 yang saat ini kebergantungan generasi kita terhadap internet dan gadget, yang kemudian juga termasuk isu artificial intelligence, yang pada akhirnya kecerdasan manusia itu akan didisplay dalam bentuk robot, di mana robot ini diibaratkan memiliki kecerdasan yang kecerdasannya menyerupai manusia. Nah, data dari Global Digital Report tahun 2018 ada 132 juta penduduk di negara kita yang menggunakan internet. Kurang lebih 60% dari jumlah penduduk yang menggunakan gadget tersebut, yang gadget tersebut digunakan untuk mengakses informasi, berbagai informasi masuk di belahan dunia, termasuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, adaptasi pembelajaran di tengah COVID. Saat ini kita dihadirkan oleh peraturan atau kebijakan dari Kemendikbud
melalui kebijakan kurikulum kondisi khusus ya, tetapi saya menyebutnya dengan kurikulum adaptif sebagaimana saat saya melakukan seminar proposal penelitian yang itu kemudian diberi masukan oleh Bapak Rektor Prof. Maskuri yang selaku tokoh pendidikan nasional. Nah, di sini Permendikbud nomor 719 tahun 2020 ada 3 alternatif yang bisa digunakan oleh peserta didik kita. Yang pertama dengan menggunakan kurikulum 13, kemudian ada kurikulum adaptif dan kurikulum mandiri. Nah, yang menarik di sini adalah kurikulum mandiri, di mana kurikulum ini bisa didesain oleh lembaga sekolah maupun madrasah itu sendiri dengan mengacu terhadap kebutuhan daripada peserta didik maupun sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Tentu ketika sekolah itu ingin melakukan desain pendidikan di mana pendidikan itu tanpa sebuah ruang dan kelas ini juga akan menjadi sangat menarik dan dilakukan melalui virtual atau tatap maya. Kemudian yang ketiga, nah humanisasi pendidikan. Humanisasi pendidikan ini berkaitan dengan multiple intelligency dari Howard Gardner, di mana saat ini pendidikan abad 21 mengarah kepada pendidikan dengan paradigma psikologi belajar humanistik, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ini juga didukung oleh teori multiple intelligence-nya Howard Gardner, di mana ada 8 teori kecerdasan. Pemetaan kecerdasan yang dilakukan itu juga menampilkan gaya belajar yang merdeka. Kecerdasan yang ada 8 itu seperti kinestetik, kemudian visual, kemudian juga ada interpersonal, intrapersonal, musikal, kemudian naturalistik, dan lain sebagainya yang ada 8 tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tantangan peserta didik generasi alfa ini memaksakan kita untuk mempersiapkan pendidikan abad 21, di mana tantangan yang muncul untuk generasi alfa ini yang lahir pada tahun 2011 sampai 2025, ya 2011-2025, ini bersentuhan langsung dengan gadget sejak dilahirkan. Kemudian tantangannya adalah kurang daya kreatif. Kurang daya kreatif itu ini juga hampir mendekati dengan generasi Z ya. Z itu yang lahir di tahun 95 sampai 2010, hampir berdekatan juga, yang menginginkan hal-hal yang instan ya. Hal-hal yang instan. Kemudian ada aspek juga yang menjadi tantangan adalah individualistik yang dilakukan, sehingga tidak heran ketika isu yang dimunculkan saat ini ada istilah 4C, komunikasi kolaborasi, ya, critical thinking dan kreatif itu tidak terlepas daripada individualistik dan kurang daya kreatif yang menjadi kekhawatiran bagi generasi alfa. Kemudian tren pendidikan abad 21, Peter Fish, saya mengutip ya, seorang marketing ya dari Inggris terkenal, dan beliau juga menekuni dunia pendidikan. Di halaman 29 sampai 30, belajar pada waktu dan tempat berbeda. Nah, untuk tren pendidikan abad 21 ini belajar pada waktu dan tempat berbeda, di mana sebagaimana kondisi saat ini kita sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai peserta didik juga secara tidak langsung dipaksakan untuk melakukan pembelajaran di waktu dan tempat berbeda. Dan termasuk pembelajaran dilakukan secara individual. Nah, ini bisa jadi dimungkinkan ke depan tren daripada pendidikan dari hasil analisis saya muncul semacam lembaga-lembaga pendidikan non bangunan fisik ya, tetapi infrastruktur langit sebagaimana yang dimunculkan istilah oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf, Kiai Haji Ma'ruf Amin pada saat itu, bisa jadi seperti itu. Gitu. Tetapi mengapa tidak bisa seandainya ke depan dilakukan desain pendidikan seperti itu? Seandainya pemerintah juga tanggap dan bisa jadi biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar sebagaimana biaya yang dikeluarkan saat ini ketika infrastruktur yang sedemikian bangunan besar dibangun, tapi infrastruktur langitnya itu lemah. Gitu.
Nah, kemudian siswa memiliki pilihan dalam menentukan gaya belajar yang saya maksud di sini. Jadi untuk tren pendidikan abad 21, siswa memiliki pilihan dalam menentukan gaya belajarnya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini tidak terlepas dari research and development R&D, kemudian pengalaman lapangan ya, pengalaman lapangan sebagaimana kebijakan Merdeka Belajar sudah muncul ada magang ya, magang, kemudian interpretasi data. Interpretasi data ini berkaitan penguasaan data, big data. Nah, itu yang selalu diinginkan oleh generasi yang akan datang. Nah, kemudian penilaian beragam. Penilaian beragam ini asesmennya tidak hanya fokus pada satu aspek. Kalau dulu saat saya belajar hanya aspek kognitif saja yang menjadi penentu daripada keberhasilan seorang peserta didik, padahal tidak demikian. Ada aspek-aspek yang lain, ada aspek kreativitas, kemudian ada aspek afeksi, kemudian juga ada aspek keterampilan yang itu dapat mendukung penilaian yang sesuai dengan masing-masing potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian yang ke-8, keterlibatan siswa dalam menentukan materi pelajaran maupun kurikulum sekolah. Nah, ini yang menjadi penting bahwasanya tren pendidikan abad 21 ini perlu pelibatan siswa dalam menyusun kurikulum atau menentukan materi pelajaran. Nah, ini tidak terlepas dari gaya belajar mereka, termasuk tantangan yang sebagaimana yang saya tampilkan tadi, termasuk pembelajaran individual, kemudian tidak terlepas dari siswa memiliki pilihan dalam menentukan materi pelajaran. Yang terakhir adalah monitoring. Nah, selanjutnya ini yang sebagaimana pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang ini sudah umum kita ketahui bahwasanya ada USBN, UN, kemudian RPP 1 lembar dan model zonasi seperti ini. Ini perlahan akan berlanjut seandainya program Merdeka Belajar nantinya bisa diangkat menjadi sebuah kurikulum. Karena saat ini untuk Merdeka Belajar bukanlah sebuah kurikulum, tapi kurikulum yang ada di sekolah ya itu atau madrasah menggunakan K13 berbasis program Merdeka Belajar. Tapi kalau di perguruan tinggi kurikulumnya tetap KKNI tetapi berbasis program Merdeka Belajar. Nah, kemudian keterkaitan kebijakan dalam implementasi Merdeka Belajar. Nah, ini ada keterkaitan dengan program penguatan pendidikan karakter. PPK pemerintah di sini kita mengetahui bahwasanya ada beberapa evaluasi ya, asesmen di dalam model Merdeka Belajar yang dikeluarkan Nadiem itu ada evaluasi literasi, kemudian numerasi dan survei karakter. Ini yang akan menjadi menarik, di mana apakah siswa itu memiliki kesesuaian dengan PPK dari pemerintah yang ada 5, ada religius, mandiri, kemudian nasionalis, gotong royong, dan integrat. Ya, mohon izin Pak Fahmi, waktunya sudah habis ya? Belum, ya, segera diselesaikan. Sudah 8 menit tepat. Terus yang selanjutnya ada scientific approach, kemudian yang ketiga ada paradigma pembelajaran humanistik ya, melalui RPP 1 lembar, 3 komponen di dalamnya, ada tujuan, kegiatan pembelajaran dan assessment. Nah, kemudian yang terakhir ini orientasi pendidikan abad 21 melalui program Merdeka Belajar, ada literasi, numerasi karakter, literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Literasi manusia ini pembacaan terhadap orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, apakah by data atau tidak menggunakan by data ala kadarnya. Kemudian numerasi di sini analisator data, big data, karakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, Bang Muslim. Terima kasih banyak. Allahumma fiqillah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa kepada Dr. Muhammad Fahmi Hidayatullah. Kita sampaikan terima kasih. Teman-teman semua, itu tadi paparan dari beliau terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi saat ini, tantangan ke depan, bagaimana pendidikan, dunia pendidikan di abad 21, masuk tren-tren apa yang harus
yang terjadi dan harus kita antisipasi. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman semua dari mahasiswa, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada bisa disampaikan. Bagaimana? Tidak ada teman-teman? Halo? Masih aktif ya teman-teman? Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kelihatannya sudah cukup lelah memang, mulai jam 9 tadi sudah join untuk mendengarkan paparan dari Pak Rektor. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya konfirmasi lagi untuk yang belum presentasi, Ibu Ambar. Sudah gabung belum? Ibu Ambar yang dari UIN Sunan Gunung Jati. Oh, belum ya? Baik, Bapak sekalian. Insya Allah cukup, jadi kita ada beberapa pengumuman. Ini yang pertama terkait dengan konferensi ini. Pertama kami sampaikan kepada narasumber atau pemateri bahwasanya bagi Bapak Ibu yang belum melengkapi full papernya itu masih ada kesempatan sampai tanggal 17. Kita tunggu sampai 17 harus sudah full paper, sudah fix terkait dengan turnitinya, terkait dengan cek plagiarismenya. Itu ada waktu perbaikan sampai tanggal 17. Perbaikan maupun nanti yang belum lengkap. Itu kita tunggu sampai tanggal 17. Setelah itu nanti bagi Bapak Ibu yang hari ini melakukan presentasi dan sekaligus nanti sampai tanggal 17 sudah mengirimkan full papernya, maka nanti akan kita publikasikan di rumah proceedingnya. Itu yang pengumuman untuk Bapak Ibu narasumber. Untuk sertifikat sebagai narasumber nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu yang presentasi sekaligus mengirimkan atau mensubmit full papernya. Itu nanti akan dapat sertifikat presenternya. Itu. Untuk teman-teman semua, itu di chat grup, itu di chat Zoom-nya sudah di-share untuk sertifikat partisipannya sebagai peserta kegiatan ini. Silakan segera diambil dan diunduh dan segera diisi, karena nanti akan dibatasi waktunya. Ya, segera diisi, karena ini sangat penting untuk SKPI, teman-teman semua nanti ketika di akhir perkuliahan atau di akhir studi nanti di semester 7 itu akan sangat membutuhkan dengan sertifikat ini. Baik Bapak sekalian, terima kasih. Alhamdulillah rangkaian presentasi dari masing-masing pemateri itu sudah kita laksanakan dan sudah berjalan luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu partisipan yang hari ini sudah bisa join dan gabung dengan kegiatan konferensi nasional FAI. Tentunya kami sangat menyadari bahwa banyak hal yang mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi dari Bapak Ibu sekalian, tetapi tentu ini harapannya bagaimana ke depan nanti ini bisa kita kembangkan, kita perbaiki terus menerus. Dan saya mohon maaf atas nama teman-teman panitia di dalam mungkin selama ini berkomunikasi kepada penyanyi semua itu ada hal-hal yang kurang mengenakan. Kepada Ibu Dia kami sampaikan terima kasih sudah berkenan untuk bisa berpartisipasi di kegiatan KNPI Fakultas Agama Islam Unisma ini. Kira-kira itu Bapak Ibu, mungkin nanti untuk hal-hal lain bisa dikomunikasikan via WhatsApp yang selama ini sudah panjenengan jadikan sebagai sarana komunikasi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan presentasi panelis ini dari saya pribadi di dalam menghantarkan kegiatan presentasi ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir saya sampaikan terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah luar biasa mengikuti kegiatan seminar ini. Tentunya harapannya bahwa ini sebagai pengalaman awal. Nanti ke depan teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa inilah yang akan mengisi kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya yakin teman-teman semua, wah biasa kayak menyampaikan makalah biasa begitu. Maka insya Allah sudah terbiasa nanti untuk bisa ikut berpartisipasi secara aktif. Kalau sekarang kan masih pasif, mendengarkan saja. Tapi ke depan itu kalau bisa sudah aktif, bisa membuat makalahnya, bisa mengirim
makalahnya dan bisa mempresentasikan. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu dari kami selaku panitia menyampaikan terima kasih dan mohon maaf saya akhiri kegiatan kali ini, dan untuk presentasi insya Allah cukup dan nanti bisa langsung kembali, artinya tidak harus kembali ke Zoom besarnya, bisa langsung nanti live dari kegiatan presentasi ini atau seminar ini. Saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Fahmi, Bu Nadia. Bu Dia, gimana Bu Dia? Ini yang dari UII ini. Bisa ngobrol-ngobrol dulu teman-teman mahasiswa, silakan nanti kalau mau sharing dengan Bu Nadia itu terkait dengan psikologi. Ya, bisa teman-teman nanti konsultasi. Ya. Baik, monggo. Ya, silakan teman-teman bisa live dari grup ini.